sekalian, perkenalkan nama saya Iwita Aryan Cenolaka, NIM 1913010003 kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari percobaan, klasifikasi rancangan percobaan, perbedaan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan faktorial. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menghitung ANOVA, BNT, dan BNJ. Yang pertama yaitu prinsip dasar percobaan. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama pengulangan atau replication, yaitu melakukan perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan, misalnya 3 kali pada kondisi seragam. Yang kedua pengacakan atau randomization. Yang pertama yaitu setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama, yaitu untuk diberi suatu perlakuan tertentu. Yang kedua dapat menggunakan tabel bilangan acak. Yang prinsip dasar percobaan yang kedua yaitu pengendalian lingkungan setempat atau local control. Yang pertama, usaha unit mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon perlakuan. Yang kedua, upaya pengendalian lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokan atau blocking. Yang kedua itu klasifikasi rancangan percobaan. Yang pertama, rancangan perlakuan, yaitu berkaitan dengan pembentukan perlakuan atau treatment. Yang kedua yaitu rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan berkaitan dengan penampakan perlakuan pada unit-unit percobaan. Yang kedua, unit percobaan adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Yang ketiga, rancangan respon dan pengukurannya, yaitu berkaitan dengan pengambilan respon dari unit-unit perlakuan. Yang berikut yang membedakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan faktorial adalah: yang pertama, rancangan acak lengkap merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi taraf digunakan dalam laboratorium yang homogen. Yang kedua yaitu rancangan acak kelompok lengkap digunakan jika unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman. Yang berikut yaitu rancangan faktorial adalah beberapa faktor atau kombinasi dari 2 faktor menjadi perlakuan. Yang berikut kita akan menghitung ANOVA pada tahap berikut. Yang pertama, dB perlakuan. dB perlakuan itu T dikurang 1. Yang T adalah jumlah perlakuan dikurangi dengan 1, yaitu jumlah perlakuannya ada 4 dikurangi dengan 1 sehingga mendapat 3. dB garat itu perlakuan dikali dengan ulangan dikurangi dengan 1. 4 kali 3 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2, sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Yang berikut dB total. dB total itu rumusnya perlakuan dikali dengan ulangan dikurangi dengan 1. 4 kali 3 dikurangi 1 itu 12, kurang 1 sama dengan 11. Yang berikut untuk menghitung F koreksi. F koreksi itu G kuadrat dibagi dengan R kali T. G kuadrat di sini 663,3 pangkat 2 dibagi dengan 3 kali 14. 6,63,3 dapat dari banyaknya jumlah perlakuan. Yang pertama itu perlakuan A, yaitu jumlahnya 142,66, perlakuan B 177,99, perlakuan C 170,66, perlakuan D 191,99, dijumlahkan menjadi 663,3. Yang berikut 663,3 pangkat 2 dibagi 3 kali 14, yaitu 439.996,89 dibagi dengan 12 sehingga menghasilkan 36.663,9.075. Yang berikut untuk mencari jumlah kuadran, yaitu JK total. Untuk menjumlahkan banyaknya data dan dikuadratkan, yaitu 38 kuadrat tambah 57 kuadrat 57,33 kuadrat ditambah dengan 56 kuadrat ditambah 65,33 kuadrat 39,33 kuadrat ditambah dengan 60,66 kuadrat 58 kuadrat tambah dengan 62,66 kuadrat ditambah dengan 45,33 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat ditambah dengan 56,66 kuadrat ditambah dengan 64 kuadrat sehingga menghasilkan
6.624. Jadi jika totalnya itu 37.612,6.624 dikurangi dengan FK yaitu 36.603,909.075 sehingga menghasilkan 948,7.549. Yang berikut kita akan menghitung jika perlakuan, yaitu jumlah dari masing-masing perlakuan dibagi dengan banyaknya ulangan dikurangi dengan FK, yaitu yang pertama 122,66 kuadrat ditambah dengan 177,99 kuadrat ditambah dengan 170,66 kuadrat ditambah dengan 191,99 kuadrat dibagi dengan banyaknya ulangan yaitu 3 dan menghasilkan 112.710,911 dibagi dengan 3, yaitu hasilnya 37.570,3037. Jadi yang berikut adalah jumlah dari masing-masing perlakuannya itu 37.570,3037 dikurangi dengan FK yaitu 36.663,9.075 yaitu 906,3.962. Yang berikut jika galat. Jika galat yaitu jika total dikurangi dengan jika perlakuan. Jika total adalah 948,7.549 dikurangi dengan 906,3.962 sehingga menghasilkan 42,3.587. Yang berikut untuk mencari kuadran tengah yaitu KT perlakuan. Jika perlakuan dibagi dengan DB perlakuan yaitu 906,3.962 dibagi dengan 4 menghasilkan 2.259.905. Yang berikut KT galat. Jika galat dibagi dengan DB galat. Jika galat yaitu 42,3.587 dibagi dengan DB galat yaitu 8 sehingga menghasilkan 5,2948. Yang berikut untuk mencari F hitung yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. KT perlakuan yaitu 266,59.905 dibagi dengan 5,2948 sehingga menghasilkan 50,3.511. Yang berikut untuk mencari F tabel yaitu DB perlakuan dibagi dengan DB galat. DB perlakuannya yaitu 3 dan DB galatnya yaitu 8. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan untuk F tabel 5%-nya yaitu 4,07. Yang berikut adalah uji beda nyata terkecil. Yang pertama BNT dalam kurung delta sama dengan T delta dibagi dengan 2 DB galat dikali dengan akar 2 KTG per R. BNT-nya 5% sama dengan 0,05 bagi 2 menghasil yaitu 0,025 dibagi dengan 8 dapat dari DB galat kali 2 kali 5,2998 dibagi dengan 3 yaitu 0,025 bagi 8 dikali dengan akar dari 10,5896 dibagi dengan 3. Menghasilkan 2,30 dapat dilihat pada tabel T yaitu 0,25 dan 8 dikali dengan akar dari 3,5298. Yang berikut 2,30 dikali dengan 100,88 didapat dari akar dari 3,5298 sehingga menghasilkan 4,324. Maka perlakuan tersebut berbeda nyata terhadap pertumbuhan ikan. Langsung lanjut tuh. Supalus. Untuk apa? Yang berikut kita akan menghitung rataan dari perlakuan tersebut. Yang pertama perlakuan A yaitu 122,66. 122,66 dibagi 3 menghasilkan 40,88. Untuk perlakuan B jumlahnya yaitu 177,99 dibagi dengan 3 menghasilkan 59,33. Untuk perlakuan C yaitu 122,66
170,66 dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan 56,88. Dan perlakuan D yaitu 151,99 dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan 63,99. Untuk selisihnya dapat dilihat untuk dari selisih D ke B yaitu 7,11, B ke C yaitu 2,45 dan C ke A yaitu 16. Yang berikut uji BNJ. BNJ itu 0,05 sama dengan Q delta dalam kurung P dB galat dikali dengan akar dari KTG per N. Beda dari BNT itu, pada BNT 2 dikali dengan KTG. Kalau pada BNJ tidak dikalikan dengan 2. Yang berikut 0,05 dalam kurung 4, perlakuannya itu 4 dan dB galatnya 8 dikali dengan akar dari 5,2948 dibagi dengan 3. N 3 adalah jumlah dari ulangan. Yang berikut 4,53. 4,53 didapat dari tabel Q yaitu 4 dan 8 dikali dengan akar dari 5,2948 dibagi dengan 3. Yang berikut 4,53 dikali dengan akar dari 1,7649. Yang berikut 4,53 dikali dengan 1,32 didapat dari akar 1,7649 sehingga 4,53 dikali dengan 1,32 menghasilkan 5,98. Sekian penjelasan saya tentang rancangan percobaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.